Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang konsep kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang arti kecerdasan. Cuman sebelum masuk ke pembahasan arti kecerdasan, saya akan bahas tentang teknologi yang nantinya akan berkembang, diprediksi akan berkembang di tahun 2022. Baru selanjutnya nanti saya masuk ke materi tentang arti kecerdasan atau yang biasa disebut dengan intelligence. Selanjutnya ada pembahasan tentang artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada beberapa alasan kenapa bidang artificial intelligence itu sendiri perlu difahami atau perlu diimplementasikan, terutama di beberapa industri, baik industri yang bergerak dalam bidang e-commerce ataupun di bidang yang lainnya. Selanjutnya, untuk membangun yang namanya artificial intelligence dibutuhkan yang namanya arsitektur. Nanti akan dibahas di pembahasan keempat. Selanjutnya ada syarat-syarat untuk membangun yang namanya artificial intelligence supaya nanti sistem yang nantinya akan kita kembangkan sesuai dengan yang kita harapkan. Selanjutnya tentu ada perbedaan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan alami. Berikutnya ada contoh implementasi dari artificial intelligence di sekitar kita yang kadang tidak kita sadari bahwa implementasi tersebut merupakan implementasi dari artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Dan nanti yang terakhir akan saya contohkan beberapa perusahaan yang sudah menggunakan artificial intelligence. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang materi pertama, yaitu tentang teknologi yang nantinya akan diprediksi berkembang pesat terutama di tahun 2022. Oke, dilihat dari beberapa media, contohnya dari digitalbisa.id, ada 10 tren teknologi yang harus dipelajari di tahun 2022. Apa aja tren teknologi, 10 tren teknologi yang perlu dipelajari itu sendiri. Yang pertama, tentunya yang harus dipelajari dan harus kita ketahui tentunya adalah AI atau artificial intelligence. Oke, di mana AI itu sendiri ada di posisi pertama dari teknologi yang perlu kita ketahui. Di samping ada beberapa teknologi yang lainnya pun yang perlu kita ketahui seperti cloud computing atau contohnya IoT atau contohnya 5G atau big data, robotik dan yang lain-lainnya. Jadi untuk pembahasan di materi ini sebenarnya cocok sesuai dengan tren teknologi yang perlu kita pelajari di tahun 2022 itu sendiri. Oke, ini yang pertama artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI atau kecerdasan buatan. Bahkan ada banyak perusahaan yang sudah mengimplementasikan yang namanya artificial intelligence. Contoh seperti Google atau contohnya Tesla atau IBM dan yang lain-lainnya yang memang sudah mengimplementasikan yang namanya artificial intelligence itu sendiri. Oke, sekarang kita berbicara tentang kecerdasan. Cerdas atau kecerdasan. Sebenarnya kecerdasan itu sendiri apa? Kecerdasan itu sendiri contohnya nanti secara garis besar ada dua sih sebenarnya. Yang pertama saya gambarkan seperti yang pertama di gambar manusia, dan yang kedua di sini saya gambarkan kecerdasan yang kasarnya bisa dibuat. Perbedaannya antara gambar yang pertama dan gambar kedua tentunya yang pertama di sini merupakan kecerdasan alami. Contoh yang dimiliki oleh orang yang paham di bidangnya, contoh seperti kalian, contohnya yang memang sudah seperti manusia, contohnya yang sudah dikategorikan contohnya cerdas, contohnya yang biasanya diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yang di sebelah ini merupakan contoh dari kecerdasan buatan, baik nanti bentuknya hardware ataupun software, contohnya seperti itu. Ini yang disebut dengan kecerdasan alami yang dimiliki oleh manusia, di mana kecerdasan itu sendiri biasanya kan ada di otaknya manusia itu sendiri.
Oke, sekarang bagaimana contohnya kita implementasikan kecerdasan itu sendiri di suatu perangkat, contohnya di alat ataupun yang lain-lainnya. Oke, secara garis besar dari gambar yang tadi sudah saya contohkan, muncul beberapa pertanyaan contohnya. Salah satunya nanti bisa nggak kira-kira mesin itu berpikir contohnya di perangkat-perangkat yang ada di sekitar kita, mesin atau yang biasa disebut dengan komputer ataupun yang lain-lainnya. Jika bisa caranya gimana gitu, mesin atau perangkat-perangkat yang lainnya. Dan kalau nggak bisa alasannya kenapa? Ini kan mungkin pertanyaan paling mendasar itu. Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau yang disebut dengan mind. Jadi kalau di manusia, kalau di otaknya manusia ada yang namanya kecerdasan bisa disebut dengan kecerdasan alami yang nantinya bisa melakukan atau contohnya bisa berpikir sesuai dengan otak tersebut nanti bisa berpikir apa yang harus dilakukan oleh manusia tersebut contohnya dari beberapa hal yang nantinya bisa terlihat yang dipelajari oleh si manusia itu sendiri contohnya. Oke, kalau berbicara tentang arti kecerdasan, sebenarnya arti kecerdasan itu sendiri merupakan kemampuan untuk yang pertama, belajar atau mengerti dari pengalaman. Karena ada pengalaman, nanti dia bisa memutuskan sesuatu contohnya. Atau memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Ada beberapa pesan atau ada beberapa statement yang sifatnya ambigu atau contohnya memunculkan banyak penafsiran contohnya. Menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Dari kasus baru contohnya dia bisa dengan cepat contohnya menyelesaikan masalah tersebut. Oke, bagaimana caranya gitu contohnya. Berarti ini yang disebut dengan kecerdasan. Tentunya kan ada sesuatu yang harus dia pelajari gitu sehingga dia bisa menanggapi statement tersebut dengan cepat atau masalah tersebut dengan cepat. Menggunakan penalaran, tentunya ini nanti menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikannya dengan efektif. Contohnya, tentunya sebelum dia menyelesaikan masalah atau sebelum dia memutuskan masalah tersebut, ada beberapa penalaran yang nantinya akan dia lakukan. Dia akan melakukan proses berpikir, contohnya berpikir sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, contohnya tentunya dengan efektif. Ini menurut Wilson dan Pandargas tahun 1994. Kalau berbicara tentang artificial intelligence, kalau tadi konsep dari yang sebelumnya merupakan konsep dari kecerdasan. Nah sekarang yang disebut dengan artificial intelligence itu apa? Atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Merupakan kawasan penelitian. Selanjutnya aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Berarti ada kata kuncinya nih. Kawasan penelitian, selanjutnya aplikasi, bisa nanti bentuknya aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer. Untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Kalau menurut pandangan dari manusia yang dilakukan itu cerdas gitu. Selanjutnya bagaimana membuat komputer atau contohnya perangkat bisa melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Ini merupakan konsep dari artificial intelligence. Kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kemampuan berpikir manusia. Ini merupakan konsep dari artificial intelligence. Bagaimana caranya komputer atau mesin bisa meniru kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Makanya untuk beberapa perangkat-perangkat sekarang ada tambahan gitu. Ada tambahan, contohnya di depannya ada kata smart contohnya. Ada smart city atau contohnya kalau di perangkat contohnya smart TV contohnya ataupun yang lain-lainnya. Perangkat yang tadinya standar contohnya ketika disisipin yang namanya smart itu sendiri nanti tentunya harganya pun jauh lebih mahal gitu kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, untuk kawasan dari artificial intelligence itu sendiri sebenarnya sudah mulai diteliti dari tahun 1950-an sih sebenarnya. Oke, ini kalau berbicara tentang artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Sebenarnya AI itu sendiri nggak harus contohnya semuanya nggak semuanya contohnya mesin contohnya, tapi mesin tersebut nanti disisipin contohnya sesuatu yang dianggap smart contohnya, gampangnya seperti itu. Oke, makanya disebut dengan sistem cerdas. Oke, sistem cerdas itu sendiri apa? Sistem yang dibangun agar mempunyai kemampuan belajar.
berpikir, selanjutnya setelah dia berpikir, selanjutnya dia akan bertindak dan beradaptasi berdasarkan penerapan metode-metode kecerdasan buatan yang didukung teknologi informasi yang memadai. Sama halnya yang dilakukan oleh pakar sih sebenarnya. Pakar itu siapa? Orang yang ahli di bidangnya. Contohnya spesialis penyakit, contohnya spesialis penyakit jantung. Pada saat si pakar tersebut contohnya mendiagnosis pasiennya, apa yang dilakukan? Dia akan mengumpulkan bukti-bukti, baru selanjutnya dia mempunyai kemampuan belajar, selanjutnya dia akan berpikir. Baru selanjutnya dia akan bertindak dan beradaptasi. Tentunya sesuai dengan apa yang sudah dia peroleh contohnya di pendidikan ataupun di pelatihan. Ini konsep dari kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan sistem cerdas itu. Ada beberapa bidang di bidang kecerdasan buatan sebenarnya sampai nanti dikategorikan kecerdasan buatan. Ini sebenarnya maksudnya ke teknologi ya, ke teknologi. Ada banyak bidang-bidang yang ada di artificial intelligence yang perlu kita kuasain. Salah satunya nanti ada machine learning, ada deep learning, ada robotik contohnya ataupun yang lain-lainnya contohnya. Ada computer vision, ada sistem pakar, ada pemrograman otomatisasi contohnya, ada logika contohnya seperti fuzzy atau contohnya komputasi menggunakan neural network dan yang lain-lainnya. Oke, kenapa dibutuhkan yang namanya artificial intelligence? Ada beberapa alasan kenapa saat ini banyak industri yang membutuhkan yang namanya artificial intelligence. Yang pertama, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan dari komputer. Banyak pengguna yang ada di industri ataupun yang ada di sekitar kita yang membutuhkan yang namanya bantuan dari komputer itu sendiri untuk menunjang pekerjaan mereka. Yang kedua, masalah semakin kompleks, nggak mungkin contohnya dipecahkan secara manual lagi. Gitu. Ini beberapa alasan kenapa kita butuh yang namanya artificial intelligence. Tidak ada keterbatasan hardware lagi kalau berbicara tentang ukuran dari hardware, spesifikasinya atau ukurannya kan semakin tinggi gitu. Oke, kalau berbicara tentang hardware, apalagi contohnya media penyimpanan, storage, bukan cuma kita berbicara tentang giga sekarang. Keinginan manusia, komputer bertindak seperti manusia. Ini yang jadi kata kunci sebenarnya. Makanya seperti apa ya, film-film non fiksi sebenarnya. Seperti contohnya Robocop atau Transcendence ataupun yang lain-lainnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya tentang arsitektur intelligence. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang arsitektur intelligence, pada prinsipnya nanti dia butuh yang namanya input contohnya. Input nanti di dalamnya ada yang namanya basis pengetahuan dan inference engine. Sehingga nanti muncul yang namanya goal, keputusannya apa. Setelah di input bisa contohnya menggunakan contohnya bantuan dari keyboard ataupun bantuan dari user ataupun yang lain-lainnya sehingga nanti si mesin akan bekerja di sini. Mesin di sini akan bekerja dari basis pengetahuan. Basis pengetahuan di sini berarti data-datanya sih sebenarnya sudah ada. Record sih sebenarnya yang data-data sebelumnya. Selanjutnya dia akan melakukan yang namanya penelusuran. Sehingga muncul yang namanya goal. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang arsitektur dari intelligence itu sendiri. Oke, yang pertama tentang basis pengetahuan atau yang biasa disebut dengan knowledge base. Nanti berisi tentang fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya motor inferensi. Motor inferensi di sini kemampuan untuk menarik kesimpulan. Gampangnya contohnya kalau seperti manusia, ketika manusia tersebut dihadapi contohnya permasalahan yang ada di depannya, tentunya kan dia akan berpikir terlebih dahulu. Berpikir terlebih dahulu, dia cari faktanya, teorinya, selanjutnya kira-kira pernah nggak menyelesaikan masalah ini. Baru selanjutnya dia akan melakukan penarikan kesimpulan. Bisa mencontohnya melalui mesin atau contohnya melalui perangkat-perangkat yang lainnya atau contohnya melalui komputer. Oke, ada beberapa syarat perangkat ataupun contohnya aplikasi dikategorikan artificial intelligence atau masuk ke ranah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kurang lebih ada 4 syarat ini. Yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia. Sistem yang berpikir seperti manusia atau thinking humanly. Mau aplikasi ataupun contohnya mau hardware, contohnya nanti hardware atau sistem tersebut bisa berpikir seperti manusia, layaknya manusia. Manusia dikaruniai salah satu organ tubuh yang dibilang contohnya yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lainnya, yaitu otak.
otak itu sendiri yang nantinya pengen ditiru oleh manusia itu sendiri, gimana caranya nanti bisa diadaptasi ke perangkat. Yang kedua, sistem yang secara rasional, yang berpikir secara rasional atau thinking rationality. Setelah berpikir seperti manusia, selanjutnya ya berpikir secara rasional gitu. Selanjutnya sistem yang bertindak seperti manusia, acting humanly. Yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional. Yang pertama berpikir seperti manusia, selanjutnya berpikirnya rasional, bertindak seperti manusia, dan bertindaknya pun harus masuk akal atau rasional. Oke, acting humanly pada dimensi ini agen atau aplikasi atau sistem mampu bertingkah atau berinteraksi layaknya seperti manusia. Selanjutnya acting rationally pada dimensi ini agen atau sistem mampu bertingkah seperti dengan optimal nantinya. Selanjutnya thinking humanly pada dimensi ini agen mampu berpikir seperti manusia dalam segi kognitifnya nanti. Selanjutnya thinking rationally pada dimensi ini agen mampu berpikir secara rasional atau masuk akal. Nggak asal-asalan, gampangnya seperti itu. Oke, detail dari kecerdasan buatan, yang pertama ada sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas, seperti contohnya yang dilakukan oleh manusia. Sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan oleh manusia. Ini kalau dipandang dari segi sudut pandang kecerdasan dan sudut pandang penelitian. Berikutnya masih di detail kecerdasan buatan. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis seperti apa? Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Jadi ada beberapa permasalahan bisnis yang nantinya bisa dipecahkan gitu. Ini masuknya ke artificial intelligence. Contoh yang paling simpel yang banyak sekarang disematkan di aplikasi-aplikasi, contohnya yang nantinya bisa membantu, contohnya UMKM contohnya. Ini contohnya yang nantinya bisa digunakan sebagai sudut pandang bisnis nantinya. Selanjutnya sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi contohnya studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan nanti bisa melakukan pencarian tentunya. Oke, konsep dari kecerdasan buatan. Menurut Turing Test, contohnya metode pengujian kecerdasan yang dilakukan oleh Alan Turing, proses uji ini melibatkan seorang penanya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. Ini yang dilakukan oleh Turing Test contohnya. Selanjutnya pemrosesan simbolik. Sifat penting dari artificial intelligence adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau menurut Alan Turing, yang dilakukan oleh Alan Turing, proses uji ini melibatkan seorang penanya. Jadi ada yang nanya dan ada dua buah objek nanti yang akan ditanyai. Nanti hasilnya seperti apa? Oke, selanjutnya ada heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau searching ruang problem secara efektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Kira-kira yang paling bagus tuh lewat yang mana gitu kalau dilihat dari pencariannya, heuristiknya. Oke, konsep dari kecerdasan buatan. Yang keempat, inferensi, penarikan kesimpulan. Setelah berpikir, baru nanti dia akan melakukan proses penarikan kesimpulan. AI di sini mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir, atau nanti dia akan mempertimbangkan yang biasa disebut dengan reasoning, termasuk di dalamnya ada proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik. Pencocokan pola atau nanti masuknya ke pattern matching, berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian, atau event dari proses dalam hubungan logik atau yang biasa disebut dengan komputasional. Oke, selanjutnya ada tujuan dari kecerdasan buatan. Tentunya kecerdasan buatan itu sendiri punya tujuan. Yang pertama tentunya membuat komputer lebih cerdas tentunya. Contoh yang tadi sempat saya singgung di awal, perangkat-perangkat hardware yang ada, contohnya seperti contohnya TV yang awalnya masih dibilang masih masuk kategori contohnya TV analog, selanjutnya masuk ke digital, selanjutnya sekarang ada yang namanya smart TV. Kenapa disebut dengan smart TV? Ini salah satu alasannya. Bisa disebut dengan TV pintar. Mengerti tentang kecerdasan, tujuan dari kecerdasan buatan, membuat mesin lebih berguna. Ini sih sebenarnya tujuannya dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi tentunya.
Ini sebenarnya tujuan dari artificial intelligence itu sendiri. Oke, ada perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan alami di sini kan kecerdasan yang dimiliki oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Contoh yang dimiliki oleh spesialis, seperti contohnya orang yang ahli di bidangnya, kalau seperti di bidang medis, contohnya seperti spesialis, contohnya penyakit apa, contohnya kalau di bidang yang lainnya, orang yang ahli di bidang, contohnya di otomotif, namanya siapa, ada montir, atau contohnya yang orang yang ahli di bidang komputer, ataupun yang lain-lainnya, contohnya teknisi dan yang lain-lainnya. Oke, ini perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan, selama ini kan kecerdasannya ada di otaknya manusia itu sendiri, yang biasanya diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Oke, perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kalau kecerdasan buatan kan memang dibuat, nanti bisa buat bentuknya adalah aplikasi ataupun yang lain-lain. Perbedaannya, yang pertama lebih permanen. Kalau manusia kan ada usianya gitu. Manusia contohnya kalau sudah umur 60-an berarti kan bisa jadi kesehatannya akan menurun. Selanjutnya menawarkan kemudahan duplikasi dan penyebaran. Kalau nanti bentuknya aplikasi atau bentuknya hardware kan bisa diproduksi secara massal gitu. Lebih murah daripada kecerdasan alami. Kalau kecerdasan alami yang harus dilalui, dia harus sekolah, ikut pelatihan dan yang lain-lainnya. Selanjutnya konsisten dan menyeluruh. Kalau manusia kan masih ada capeknya ataupun yang lain-lainnya. Dapat didokumentasikan. Ini perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Dapat mengeksekusi tugas tertentu lebih cepat daripada manusia. Manusia contohnya kalau sudah bekerja selama dari jam 7 contohnya sampai jam 11, biasanya kadang-kadang ada errornya gitu. Butuh istirahat contohnya. Makanya jam 12 kan istirahat. Tapi kalau mesin ataupun sistem ataupun aplikasi, selama contohnya ada daya, contohnya daya listrik dan yang lain-lainnya, dia akan tetap bisa bekerja. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik daripada contohnya manusia, contohnya. Daripada lebih baik dari banyak atau kebanyakan orang. Ini kalau berbicara tentang perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Selanjutnya bersifat lebih kreatif, selanjutnya dapat melakukan proses pembelajaran secara langsung, sementara AI harus mendapatkan masukan berupa contoh simbol dan representasi yang ada. Oke, contoh penerapan artificial intelligence yang ada di sekitar kita contohnya. Ada banyak sih sebenarnya contoh atau implementasi dari AI atau artificial intelligence, contohnya seperti asisten personal virtual. Contohnya ada banyak penyedia asisten virtual, contohnya seperti Google Assistant. Kalau di beberapa smartphone yang lainnya ada yang namanya Siri, ada yang namanya Alexa, ataupun yang lain-lainnya. Yang fungsinya nanti kita bisa contohnya melakukan scheduling ataupun yang lain-lainnya. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa diajak berinteraksi contohnya. Kalau di Google ada yang namanya Google Voice ya contohnya. Selain itu, asisten virtual dapat mencatat kapan dan janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang ditentukan telah tiba. Contohnya kalau di Google ada yang namanya Google Calendar dan yang lain-lainnya. Ini sebenarnya disebut dengan asisten personal virtual yang nantinya akan mengingatkan atau memberikan alarm seperti itu. Selanjutnya rekomendasi e-commerce yang banyak diimplementasikan contohnya di e-commerce. Contoh seperti di aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ataupun yang lain-lainnya contohnya. Oke, pernahkah kita berbelanja di salah satu e-commerce dan dan ketika contohnya kita lihat produk, contohnya kita mau belanja, ada beberapa produk yang direkomendasikan, contohnya seperti itu. Kayak iklan yang dipersonalisasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap brand tersebut, meningkatkan loyalitas, dan pada akhirnya nanti akan meningkatkan penjualan. Ini salah satunya. Jadi data-data yang ada nanti akan ditampung oleh e-commerce tersebut. Nanti selanjutnya akan mereka proses sehingga muncul yang namanya rekomendasi. Memberikan penawaran yang akurat terhadap pelanggan merupakan hasil dari proses dari AI itu sendiri, artificial intelligence. Oke. Selanjutnya ada yang namanya implementasi dari AI, ada yang namanya mobil pintar. Salah satunya kan yang dipelopori oleh Tesla. Teknologi yang biasa disebut dengan self driving yang semakin sering digembar-gemborkan, seperti contohnya kalau di film ada Knight Rider, salah satunya contohnya yang dikembangkan oleh Tesla.
fungsi dari AI pada mobil pintar, contohnya seperti speech recognition, gesture recognition, eye tracking, dan driver monitoring. Contohnya ini yang diimplementasikan di sini. Di film-film non fiksi pun implementasi dari AI itu banyak. Kalau yang tadi saya contohkan, contohnya seperti Robocop atau Transcendent ataupun yang lain-lainnya. Atau contohnya seperti film yang biasanya muncul di akhir tahun, film Home Alone contohnya, yang dia menggunakan robot contohnya buat buka pintu, yang biasa disebut dengan smart home, gampangnya seperti itu. Jadi bisa membuka pintu ataupun peralatan-peralatan yang ada di situ contohnya. AI nanti akan bekerja contohnya dengan memanfaatkan kamera. Selanjutnya ada sensor, berikutnya ada yang namanya radar. Ini contohnya. Berikutnya kalau di Facebook, sebenarnya di Facebook sudah ada teknologi yang namanya di Facebook. Di Facebook di sini, AI di sini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. AI akan dilatih dan berdasarkan data. Dia sebelumnya sudah posting nggak? Atau contohnya sudah ada data-data sebelumnya nggak? Baru selanjutnya nanti dia berikan nama contohnya. Datanya didapat saat pengguna menandai orang di foto tersebut, ditandain sebelumnya dan hasil saran dari AI terhadap orang yang ada di foto yang kemudian nanti disetujui. Ditandain, ini contohnya namanya si A, selanjutnya si B dan seterusnya. Ketika nanti dia mengupload gambar yang lainnya, kalau memang datanya sudah ada atau muncul kemiripan, nanti dia akan mengidentifikasi. Oke, sekarang diimplementasikan ada yang namanya startup Netflux. Netflux di sini merupakan startup yang ada di Indonesia yang dipelopori oleh Feris Rahman dan Medi Firanto. Ini merupakan dua alumni dari ITB kalau nggak salah, apa dari ITS yang bergerak di bidang smart CCTV. Jadi CCTV yang ada dibuat lebih smart lagi. Oke, perusahaan Vision AI pertama dan terbesar di Indonesia yang baru saja memperkenalkan teknologi face recognition. Waktu itu sempat diimplementasikan di Asian Games kalau nggak salah. Asian Games tahun 2018 kalau nggak salah. Mesin ini bahkan bisa mengetahui identitas setiap orang yang terekam oleh kamera. Tentunya harus diajarin terlebih dahulu atau datanya harus diinput terlebih dahulu. Kalau memang nanti ada objek beda, objek lain contohnya yang menyerupai, nanti dia akan mempelajari kira-kira objek ini sudah ada nggak di database. Kalau ada nanti akan dikeluarin, oh ini objeknya dan seterusnya. Bahkan implementasi dari smart CCTV sekarang banyak diimplementasikan, salah satunya di jalan protokol. Salah satunya kalau tadi hanya untuk traffic lalu lintas, sekarang digunakan untuk e-tilang elektronik. Ini salah satunya. Contoh lain dari aplikasi AI ada di Blue, contohnya mengalahkan Kasparov, juara dunia catur, contohnya ada Pegasus, suatu sistem memahami ucapan yang mampu menangani transaksi seperti mendapatkan informasi tiket udara termurah dan yang lain-lainnya. Ada Marvel, sistem bakar real time monitor arus data dari pesawat Voyager dan setiap anomali sinyal dan seterusnya. Ada banyak contohnya, ada sistem robot dan yang lain-lainnya. Kayak ada suatu diagnosis sistem pakar, subjek materi pakar mengajarkan suatu learning agen penelaran dengan pusat penentuan gravitasi dan yang lain-lainnya. Ada lagi contohnya navigasi atau travel, contohnya seperti Google Map, ada Waze, ada transportasi online yang banyak mengimplementasikan dari Google Map itu sendiri contohnya, salah satunya. Ini contohnya implementasi dari AI itu sendiri. Artificial aplikasi kecerdasan buatan dalam bidang pertahanan keamanan, contohnya face recognition, software detection, dan yang lain-lainnya contohnya. Oke, ini contoh implementasi dari artificial intelligence atau AI dengan menggunakan Google Map. Kita kalau pengen pindah bepergian dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, nggak usah capek-capek nanya sama orang, tinggal menggunakan aplikasi tersebut. Oke, berikutnya ada aplikasi Gojek atau Grab, Traveloka dan yang lain-lainnya yang memang sudah mengimplementasikan yang namanya Google Map itu sendiri. Dia menggunakan bantuan dari Google Map. Oke, begitu pula untuk pabrikan Grab. Selanjutnya implementasi lainnya contohnya seperti image processing. Image processing di sini contohnya untuk mengukur tingkat kematangan dan ketuaan dari suatu contohnya dari buah, contohnya buah yang ada apakah masuknya sudah matang ataupun yang lain-lainnya.
Oke, contoh implementasi dari face recognition, contohnya yang tadi sudah diimplementasikan di Facebook, ada yang namanya di Facebook. Oke, tentunya menggunakan perangkat CCTV. AI di Indonesia, salah satunya contohnya diimplementasikan di kehidupan sehari-hari, contohnya untuk traffic lalu lintas atau melihat kecepatan dari pengguna jalan, contohnya biasanya di jalan tol nih, kadang-kadang ada. Selanjutnya ada yang namanya natural language. Natural language di sini contohnya implementasinya contohnya seperti chatbot ya, seperti chatbot yang nantinya bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi yang nanti akan kita gunakan. Contohnya seperti Toyota dia punya, ataupun contohnya seperti bank ataupun yang lain-lainnya. Oke, nanti akan saya bahas di materi berikutnya, contohnya terkait dengan natural language. Dan AI itu sendiri pun sebenarnya sangat mendukung yang namanya industri 0.0, sektor prioritas contohnya, yang banyak membutuhkan yang namanya implementasi dari AI itu sendiri. Bahkan Indonesia bersiap menghadapi era revolusi industri 4 atau industri 4.0 dalam upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas industri melalui industri manufaktur nasional. Kayak ada beberapa contoh perusahaan yang mengimplementasikan AI dan banyak memperoleh contohnya keuntungan, contohnya seperti dilakukan oleh Starbucks. Starbucks menggunakan AI untuk bisnisnya. Apa yang dilakukan? Brand Starbucks menggunakan loyalty card dan mobile app untuk mengumpulkan data dan menganalisa data tersebut contohnya. Oke, selanjutnya Starbucks memprediksi penawaran yang mungkin disukai oleh pelanggan. Pesan tersebut nanti akan otomatis terkirim ke pelanggan ketika pelanggan berada dekat dengan lokasi dari toko Starbucks sendiri. Jadi setelah dia mendaftarkan, contohnya daftar, registrasi, dan yang lain-lainnya, nanti kalau ada informasi penawaran dan yang lain-lainnya, dan pengguna tersebut berada di dekat dari lokasinya, nanti akan dikirimkan contohnya ke pelanggan tersebut contohnya. Rekomendasi ini nantinya akan meningkatkan nilai rupiah rata-rata penjualan contohnya. Berikutnya perusahaan pengguna dari AI contohnya seperti Alibaba yang menggunakan AI untuk bisnisnya. Dia membuka toko fashion dengan kecerdasan buatan di Hong Kong. Kayak tujuan yang ingin dicapai oleh toko ini adalah menciptakan pengalaman berbelanja fashion menggunakan teknologi dari AI itu sendiri. Strategi lain yaitu mengintegrasikan toko fisik dengan lemari virtual. Jadi konsumen bisa melihat lagi outlet yang pernah mereka coba di toko sebelumnya contohnya. Berikutnya ada Sephora yang menggunakan AI untuk bisnisnya. Dia merupakan sebuah brand kecantikan yang menjual kosmetik menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam bentuk chatbot. Dia bisa bisa berinteraksi dengan mesin. Dari chatbot tersebut Sephora mendapatkan data tentang pelanggan yang kemudian menggunakan data tersebut untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Ini yang dilakukan oleh Sephora. Selanjutnya ada Tokopedia yang merupakan e-commerce yang menerapkan AI dalam tiap bagian sistemnya. Mulai dari keamanan data, penggunaan sampai data pengguna sampai rekomendasi produk dan ulasan produk untuk pelanggannya. Contoh seperti yang ada di depan ini untuk pengirimannya contohnya. Jadi ada yang namanya kurir yang direkomendasikan dari beberapa kurir yang ada. Ini contohnya kalau berbicara tentang implementasi dari AI itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya AI itu sendiri sebenarnya sudah lumayan banyak diimplementasikan di industri. Yang perlu kita pahami adalah konsep dari AI dan algoritma yang nantinya bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan yang namanya artificial intelligence itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.